Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas akuntansi biaya terkait pertemuan ke-8. Sebelumnya izinkan perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ali Hasan Mustafa dengan NPM terakhir 4018. Dan saya Piko Surya Pratama dengan NPM terakhir 4086. Baik, untuk lebih lanjut mohon disimak baik-baik. Baik, yang pertama ada jurnal umum untuk produksi. Yaitu yang pertama ada pada tanggal 5 Januari 2016 dengan akun persediaan barang dalam proses didebit dengan nilai 125 juta. Dan yang dikredit persediaan bahan baku dengan nilai 125 juta. Yang selanjutnya ada pada tanggal 6 Januari 2016 akun didebit yaitu persediaan barang dalam proses dengan nilai 1.600.000 dan dikredit persediaan bahan baku dengan nilai 1.600.000. Selanjutnya ada di tanggal 8 Januari 2016 yaitu persediaan barang dalam proses didebit dengan nilai 45 juta dan beban gaji yang masih harus dibayar dikredit dengan nilai 45 juta. Selanjutnya pada tanggal 8 Januari 2016 ada persediaan barang dalam proses di debit sebesar 7.500.000 dan dikredit ada pengendali overhead pabrik dengan nilai 7.500.000. Selanjutnya tanggal 10 Januari 2016 di debit ada akun persediaan barang dalam proses dengan nilai 35 juta dan dikredit persediaan bahan baku dengan nilai 35 juta. Selanjutnya pada tanggal 15 Januari 2016 dengan akun persediaan barang dalam proses di debit sebesar 45 juta dan beban gaji yang masih harus dibayar di kredit sebesar 45 juta. Selanjutnya pada tanggal 15 Januari 2016 di debit yaitu persediaan barang dalam proses sebesar 7.500.000 dan di kredit pengendali overhead pabrik sebesar 7.500.000. Selanjutnya pada tanggal 22 Januari 2016 yaitu persediaan barang dalam proses sebesar di debit sebesar 45 juta dan beban gaji yang masih harus dibayar di kredit sebesar 45 juta. Selanjutnya ada tanggal 22 Januari 2016 yaitu persediaan barang dalam proses di debit sebesar 7.500.000 dan di kredit pengendali overhead pabrik sebesar 7.500.000. Yang selanjutnya ada tanggal 29 Januari 2016 yaitu persediaan barang dalam proses di debit sebesar 45 juta dan beban gaji yang masih harus dibayar di kredit sebesar 45 juta. Yang terakhir ada pada tanggal 29 Januari 2016 yaitu persediaan barang dalam proses di debit sebesar 7.500.000 dan di kredit pengendali overhead pabrik sebesar 7.500.000. Selanjutnya itu ada keterangan yang 1A itu soalnya ketika investigasi dilakukan mengenai penyebab timbulnya barang cacat tersebut diketahui bahwa tanggal 26 Januari ketika 500 kaos terakhir sedang disablon. Terjadi kerusakan pada mesin sablon sehingga sablon menjadi cacat. Itu nanti jurnalnya itu ditulis kayak seperti itu, yaitu pada tanggal 1 Februari 2016 ada akun persediaan barang cacat sebesar 5 juta itu tuh didapat dari 500 kaos dikali dengan 10.000 yaitu harga per unitnya, yaitu di debit. Yang kedua ada harga pokok penjualan itu di debit sebesar 353 juta 20.000. Itu tuh didapat dari itu total biaya pabrik yaitu 9.500 unit. Nanti itu persediaan barang dalam proses dibagi unit yang tersedia yaitu 10.000 unit terus dikali 9.500 unitnya. Yang ketiga ada beban lain-lain sebesar 13.580.000. Itu tuh didapat antara selisih biaya produksi dengan harga jual barang cacat. Yang terakhir ada persediaan
barang dalam proses dikredit itu sebesar 371.600.000. Nah, terus ada piutang usaha sebesar 529.530.000 itu di debit, itu dia didapatkan dari harga pokok penjualan dikali persentase harga jualnya, yaitu persentasenya itu 150%. Nah, selanjutnya ada pendapatan penjualan di kredit sebesar 529.530.000. Nah, yang 1B itu soalnya ketika dilakukan investigasi ditemukan bahwa pelanggan melakukan perubahan desain sablon yang baru diinformasikan ke perusahaan pada tanggal 11 Januari 2016. Akibatnya 500 unit pertama yang sudah terlanjur di sablon tidak sesuai dengan desain yang baru. Nah, itu jurnalnya ditulis yaitu pada tanggal 1 Februari 2016 dengan akun persediaan barang cacat di debit sebesar 5 juta. Itu cara perhitungannya didapatkan dari 500 pieces kaosnya itu dikali 10.000, yaitu harga per unitnya. Nah, yang selanjutnya ada harga pokok penjualan di debit sebesar 366.600.000. Itu didapatkan dari total biaya pabrik dikurangi harga jual ke factory outlet. Nah, yang selanjutnya ada persediaan barang dalam proses dikredit sebesar 371.600.000, yaitu total biaya pabrik yang berjumlah 10.000 unit. Nah, selanjutnya piutang usaha pendapatan penjualan itu di debit sebesar 549.900.000. Itu tuh didapatkan dari harga pokok penjualan dikali persentase harga jual, ya 150%. Nah, yang selanjutnya ada pendapatan penjualan di kredit sebesar 549.900.000. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Mas Ali Hasan. Baik, selanjutnya yaitu soal nomor 2, yang A, jika pengerjaan kembali disebabkan oleh kegagalan internal. Nah, situasinya yaitu ketika investigasi dilakukan mengenai penyebab timbulnya barang cacat tersebut, diketahui bahwa pada tanggal 26 Januari ketika 500 kaos terakhir sedang disablon, terjadi kerusakan pada mesin sablon sehingga hasil sablon menjadi cacat. Nah, untuk penulisan jurnalnya yaitu pada tanggal 1 Februari 2016 di debit ada akun beban lain-lain sebesar 18.580.000 rupiah. Kemudian untuk kreditnya yaitu ada persediaan bahan baku sebesar 8.080.000 rupiah, yaitu didapatkan dari bahan baku setiap unit yang cacat dikalikan unit cacat tambahannya, yaitu 16.160 dikalikan 500 unit. Kemudian untuk kredit lagi beban gaji yang masih harus dibayar sebesar 9 juta rupiah. Ini didapatkan dari tarif JTKL per jam kali unit cacat, yaitu 18.000 dikalikan 500 unit menghasilkan 9 juta. Kemudian ada juga pengendali overhead di kredit sebesar 1.500.000. Nah, ini itu didapatkan dari biaya overhead dikalikan unit cacatnya. Biaya overheadnya itu 3.000 dikali unit cacatnya 500 unit, hasilnya 1.500.000. Kemudian ada lagi terkait jurnal harga pokok penjualan di debit ya sebesar 371.600.000 rupiah. Kemudian kreditnya persediaan barang dalam proses sebesar 371.600 rupiah. Kemudian ada jurnal piutang usaha di debit sebesar 557.000. Salah anjing. Kemudian ada jurnal lagi yaitu di debit piutang usaha sebesar 557.400.000 rupiah.
Kemudian kreditnya ada pendapatan penjualan sebesar Rp557.400.000. Nah, piutang usaha ini didapatkan dari harga pokok penjualan dikalikan persentase harga jual, yaitu persentasenya 150%, menghasilkan Rp557.400.000. Lanjut ke soal 2B, jika pengerjaan kembali disebabkan oleh pelanggan. Nah, kondisinya yaitu ketika dilakukan investigasi, ditemukan bahwa pelanggan melakukan perubahan desain sablon yang baru diinformasikan ke perusahaan pada tanggal 11 Januari 2016. Akibatnya 500 unit pertama yang sudah terlanjur disablon tidak sesuai dengan desain yang baru. Nah, untuk penulisan jurnalnya yaitu pada tanggal 1 Februari 2016 didebit persediaan barang dalam proses sebesar Rp18.580.000. Kemudian kreditnya ada persediaan bahan baku sebesar Rp8.080.000. Sama seperti tadi cara menghitungnya. Kemudian ada lagi yang kredit beban gaji yang masih harus dibayar sebesar 9 juta. Cara menghitungnya juga sama seperti tadi. Kemudian pengendali overhead sebesar 1.500.000. Selanjutnya yaitu harga pokok penjualan didebit sebesar Rp390.180.000. Nah, ini itu didapatkan dari total biaya pabrik ditambahkan persediaan barang dalam proses. Jadi menghasilkan Rp390.180.000. Kemudian kreditnya yaitu persediaan dalam proses sebesar Rp390.180.000. Lalu ada jurnal lagi piutang usaha di debit sebesar Rp585.270.000. Kemudian ada di kreditnya pendapatan penjualan sebesar Rp585.270.000. Nah, angka ini itu didapatkan dari harga pokok penjualan dikalikan persentase harga jual, yang persentasenya yaitu 150%. Lanjut ke yang nomor 3, yaitu penjualan barang cacat. Kondisinya yaitu perusahaan menjual barang cacat dan sisa potongan bahan kaos pada akhir setiap bulan. Buatlah jurnal penjualan barang cacat tersebut. Nah, untuk jurnalnya yaitu tanggal 31 Januari 2016, debitnya ada kas sebesar 5 juta dan kreditnya ada persediaan barang cacat sebesar 5 juta. Dan yang keempat yaitu penjualan bahan baku sisa tanggal 31 Januari, debitnya ada kas sebesar Rp2.750.000 dan kreditnya ada pendapatan lain-lain sebesar Rp2.750.000. Baik, selanjutnya yaitu soal yang terakhir. Menurut Anda, apakah kebijakan mutu perusahaan sudah sesuai dengan konsep manajemen mutu total? Berikan penilaian Anda mengenai kebijakan mutu perusahaan dan saran-saran perbaikan bila ada. Nah, menurut kelompok kami, kebijakan mutu perusahaan ini belum sesuai dengan konsep manajemen mutu total. Hal ini dikarenakan karena pengendalian mutu hanya dilakukan melalui inspeksi. Seharusnya perusahaan memiliki sistem yang dapat mengidentifikasikan masalah mutu, mengembangkan solusi, dan menetapkan tujuan perbaikan mutu. Nah, dari kami ada saran untuk perusahaan, yaitu manajemen perusahaan sebaiknya dimulai untuk mengukur mutu dan mengklasifikasikannya ke dalam biaya pencegahan, biaya penilaian, biaya kegagalan internal, dan biaya kegagalan eksternal. Nah, hal ini bertujuan agar manajemen perusahaan menyadari biaya mutu yang terjadi di perusahaan tersebut, sehingga manajemen perusahaan dapat berfokus dalam usaha perbaikan mutu tersebut. Terima kasih.
Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.